أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 286. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kaffaratun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sawin. Abu Hurairah berarti bapaknya kucing karena beliau sangat menyayangi anak kucing sehingga kadang-kadang pada lengan jubahnya terdapat beberapa anak kucing. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah bersabda, ada 3 hal yang dapat menyelamatkan dari siksa. Ada 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat, dan ada 3 hal yang dapat menghapus dosa. Ammal munjiyatu fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fir ridai wal ghadabi. 3 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah: A. Takut kepada Allah taala secara rahasia dan secara terang-terangan. B. Sederhana dalam kehidupan dunia, baik di saat fakir maupun di saat kaya. C. Adil antara senang dan marah. Adil antara senang dan marah maksudnya senang, suka, ridho, cinta,
hendaklah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, marah pun karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. 3 hal yang dapat merusak diri sendiri adalah A. Sangat kikir, B. Mengikuti kehendak nafsu, C. Memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna tanpa memandang akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammad darajatu fa ifsya'us salami wa it'amut ta'ami was salatu bil laili wan nasu niyamun. Sedangkan 3 hal yang dapat menjadi sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat nanti adalah A. Membudayakan ucapan salam, B. Memberi makan kepada tamu dan orang yang lapar, C. Sholat tahajud di tengah malam saat orang-orang sedang tidur nyenyak. Wa ammal kafaratu fa isbagul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdami ilal jama'ati wa intidorus sholati ba'das sholati. Adapun 3 hal yang dapat menghapuskan dosa adalah A. Menyempurnakan wudu di waktu udara sangat dingin, B. Melangkah kaki menuju sholat berjamaah, C. Menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat. Menunggu sholat sesudah melaksanakan sholat adalah menunggu untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah sesudah melakukan sholat sunnah atau melaksanakan kebaikan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 238 dan juga di surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayatnya 1 sampai ayat 11. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Dirujong Gresik, Jatim, Indonesia, untuk senantiasa mengajak umat untuk syiar Islam. Bisa dilihat nanti di surat 22, namanya surat Al-Haji, mulai ayat 32 sampai 78. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi, Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi langkah-langkah kita dan menjadikan diri kita, istri, suami, anak cucu kita menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah, generasi-generasi yang beriman takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita yang terakhir di surat Al-Baqarah, yaitu surat yang kedua, ayatnya 286.
Dalam mencapai tujuan hidup itu, manusia diberi beban oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai kesanggupannya. Mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Amal yang dibebankan kepada seseorang hanyalah yang sesuai dengan kesanggupannya. Agama Islam adalah agama yang tidak membebani manusia dengan beban yang berat dan sukar. Mudah, ringan, dan tidak sempit adalah asas pokok dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin." Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Surat Al-Hajj ayat 78. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hasil amalan yang telah dibebankan dan dilaksanakan oleh manusia, yaitu amal soleh yang dikerjakan mereka, maka balasannya akan diterima dan dirasakan oleh mereka berupa pahala dan surga. Sebaliknya, perbuatan dosa yang dikerjakan oleh manusia, maka hukuman mengerjakan perbuatan dosa itu akan dirasakan dan ditanggung pula oleh mereka, yaitu siksa dan adab di neraka. Nanti bisa dilihat kelompok golongan orang-orang yang berbuat dosa ada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 dan juga ada di surat Az-Zumar 71 sampai 72, dan golongan yang akan dibawa ke surga termasuk Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 25 dan juga surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini termasuk ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat ini mendorong manusia agar mengerjakan perbuatan yang baik serta menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan agama. Ayat ini memberi pengertian bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang mudah dikerjakan manusia karena sesuai dengan watak dan tabiatnya, sedang perbuatan yang jahat adalah perbuatan yang sukar dikerjakan manusia karena tidak sesuai dengan watak dan tabiatnya. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, yang telah tertanam dalam hatinya jiwa ketauhidan. Sekalipun manusia oleh Allah diberi potensi untuk menjadi baik dan menjadi buruk, tetapi dengan adanya jiwa tauhid yang telah tertanam dalam hatinya sejak dia masih dalam rahim ibunya, maka tabiat ingin mengerjakan kebajikan itu lebih nyata dalam hati manusia dibanding dengan tabiat ingin melakukan kejahatan. Bisa dilihat nanti dalam surat Al-A'raf surat ke-7 mulai ayat 172 sampai 181. Adanya keinginan yang tertanam pada diri seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik akan memberikan kemungkinan baginya untuk mendapat jalan yang mudah dalam mengerjakan pekerjaan itu. Apalagi bila ia berhasil dan dapat menikmati usahanya, maka dorongan dan semangat untuk melakukan pekerjaan baik yang lain semakin bertambah pada dirinya. Segala macam pekerjaan jahat adalah pekerjaan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan tabiat manusia.
Mereka melakukan perbuatan jahat pada mulanya adalah karena terpaksa. Bila dia mengerjakan perbuatan jahat, maka timbullah pada dirinya rasa takut, selalu khawatir akan diketahui oleh orang lain. Perasaan ini akan bertambah setiap melakukan kejahatan. Akhirnya timbullah rasa malas, rasa berdosa pada dirinya dan merasa dirinya dibenci oleh orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, dan dosa itu adalah segala yang tergores di dalam hatimu sedang engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kesukaran yang timbul akibat perbuatan jahat akan bertambah terasa oleh manusia bila dia telah mulai menerima hukuman langsung atau tidak langsung dari perbuatannya itu. Dari ayat ini juga dipahami pula bahwa seseorang tidak akan menerima keuntungan atau kerugian disebabkan perbuatan orang lain. Mereka tidak akan diadab karena dosa orang lain. Mereka diadab hanyalah karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Yaitu bahwa seseorang berdosa tidak akan melakukan dosa orang lain, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Surat An-Najm ayat 38 dan 39. Di sisi lain, manusia bisa menerima keuntungan berupa pahala apabila sudah mati kelak. Dia hasil usahanya semasa hidupnya. Termasuk usaha manusia ialah anaknya yang soleh dan solihah yang mendoakannya, sedekah jariah yang dikeluarkannya, dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang diajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, putuslah pahala amalnya kecuali 3 hal, yaitu anak yang soleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelah disebutkan sifat-sifat orang yang beriman dan menyebutkan karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu tidak membebani hamba dengan yang tidak sanggup mereka kerjakan, maka Allah mengajarkan doa untuk selalu dimohonkan kepadanya agar diampuni dari segala dosa karena mengerjakan perbuatan terlarang disebabkan lupa atau salah atau tidak disengaja. Doa yang diajarkan kepada kita bukanlah sekedar untuk dibaca dan diulang-ulang lafadznya saja, melainkan maksudnya ialah agar doa itu dibaca dengan tulus ikhlas, dengan sepenuh hati dan jiwa, di samping melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kesanggupan hamba itu sendiri. Doa erat hubungannya dengan tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan erat pula hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu orang yang berdoa belumlah dapat dikatakan berdoa bila tidak mengerjakan perbuatan yang harus dikerjakan serta menjauhi larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Berbuat dan beramal haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada amal yang sanggup dikerjakan dan ada amal yang tidak sanggup dikerjakan. Ada amal yang dikerjakan dengan sempurna dan ada pula amal yang tidak dapat dikerjakan dengan sempurna. Untuk menyempurnakan kekurangan ini, Allah mengajarkan doa kepada hambanya. Dengan perkataan lain, doa itu menyempurnakan amal yang tidak sanggup dikerjakan dengan sempurna. Dari doa itu dipahami bahwa pada hakikatnya perbuatan terlarang yang dikerjakan karena lupa atau salah dan tidak disengaja ada juga hukumannya. Hukuman itu ditimpakan kepada pelakunya. Karena itu Allah mengajarkan doa tersebut kepada hambanya agar dia terhindar dari hukuman itu. Setelah diajarkan doa untuk meminta ampun kepada Allah dari segala perbuatan yang dilakukannya,
karena lupa atau tidak sengaja, maka diajarkan juga doa yang lain untuk memohon agar tidak dibebani dengan beban yang berat sebagaimana yang telah dibebankan kepada orang-orang dahulu. Kemudian diajarkan lagi doa untuk memohon agar dia tidak dibebani dengan beban yang tidak sanggup dipikulnya. Di antaranya doa orang-orang beriman ini sebagai berikut: Ya Allah, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan janganlah kami diadab karena dosa perbuatan yang telah kami kerjakan. Janganlah kami disiksa karenanya. Berilah kami taufik dan hidayah dalam segala perbuatan kami, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah Engkau dengan mudah. Kita sudah diberi pedoman dalam berdoa kepada Allah, memohon pertolongannya dalam menghadapi orang-orang kafir. Pertolongan yang dimohonkan di sini ialah pertolongan agar mencapai kemenangan. Yang dimaksud kemenangan ialah kemenangan dunia dan akhirat, bukan semata-mata kemenangan dalam peperangan, tapi menang adalah selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dari sesuatu yang kami tidak ketahui. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sesak dada dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari dilingkupi utang dan dominasi manusia. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur dan tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.